Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya kreator Bang Salsari. Jadi gini, untuk materi hari ini teman-teman, kita ingin belajar tentang yang namanya list box. Materinya hari ini list box ya. Tentunya kita menggunakan Visual Basic. Kemudian di sini kita siapkan dulu, misalkan kita desain dulu ya. Oke, kita siapkan kayak labelnya gitu. Oke, ini saya percepat ya, saya jeda dulu. Oke, ini sudah selesai ya. Saya sebutkan satu-satu. Di sini saya menggunakan shape, lalu ini label. Kalau yang ini semuanya ya, dari atas sampai bawah ini label ya, atau label. Label itu ada di sini. Yang warna biru ini ya, ini saya menggunakan shape ini ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau ini text box, ini text box, ini text box. Kemudian ini option button ya, option button. Ini option button. Nah, kemudian ini saya menggunakan checkbox ya. Nah, kemudian nanti ketika kita ketika kita tambahkan tombol simpan ya, nanti akan muncul di bagian list box. List box, nah sini nanti akan masuk ke list box. Ini saya taruh sini ya. Save lagi. Ini saya menggunakan list box. Jadi hari ini kita akan belajar checkbox dan list box ya. Kalau kita klik simpan, nanti langsung masuk ke list box ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan datanya masih kosong, dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ya, dan 5 ini maksudnya keseluruhan dari checkbox. Kalau nggak diisi salah satunya, maka nanti muncul keterangan data harus diisi lengkap gitu ya. Kalau sudah lengkap, datanya diisi lengkap, nanti langsung masuk di sini atau masuk di list box. Kemudian muncul pesan data berhasil disimpan. Jadi seperti itu. Misal caranya gimana? Kita klik 2 kali di tombol simpan. Kemudian ini name-nya tidak saya ganti ya, ini ya. Klik simpan 2 kali. Yang pertama kita bikin validasi dulu ya. Kita bikin validasi dulu jika teks 1 text-nya itu kosong, or nama teks 2 text-nya kosong, or teks 3 text-nya kosong, or option 1 value sama dengan false. Kalau ini menggunakan n ya, n option 2 the text false juga. Kemudian ini namanya apa ya? Cek 1, cek 2, cek 3 ya. Saya kasih then dulu, and if itu muncul pesan skip box, data harus terisi lengkap. VB kritik
vertikal. Di sini warning. Kita coba dulu ya. Kita play. Muncul di sini ya. Misal ya. Ya. Ada satu yang masih belum terisi. Oh, ini value guys. Ya, simpan. Oke, jadi kalau misalkan muncul seperti ini itu apa? Tidak muncul pesan, berarti itu sudah tersimpan atau bisa disimpan. Tapi kalau misalkan nanti seperti ini, saya tidak isi salah satu, itu harus isi lengkap. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian selain itu, berarti datanya kalau misalkan diisi lengkap ya. Yang pertama di tombol simpan ini saya bikin fungsi logika if untuk ini pria dan wanita, pria atau wanita ya. Misal di sini kita bikin dulu variabel dengan nama jika ya. Tim jika string jika if option 1.value sama dengan true, maka option 1 berarti ini, berarti jk nya itu nanti menjadi pria. Else jk nya nanti wanita. Terus tuh kalau misalkan kosong, kalau misalkan datanya nanti masuk ya, MSG box data berhasil disimpan ya, VB information, kemudian muncul keterangan. Lalu setelah itu MSG box lagi, kemudian kita masukkan name, jangan music box, tapi kita masukkan ke list boxnya ini ya, list 1 dot add itemnya kita masukkan name and text 1 dot text and VB line ya, list 2 list 1 dot add item lagi. Setelah ini berarti nama and text 2 dot text, kemudian di end VB new line, list 1 lagi add item, setelah nama berarti alamat and text 3 dot text and kelihatan ya, VB new line. Kemudian nanti jenis kelamin ya, list 1 dot add item jenis kelamin and jk. Nah, kemudian untuk hobi ya, untuk hobi saya masukkan seperti ini saja. Kita coba bikin apa namanya fungsi if lagi.
if check 1 dot check dot caps dot value sama dengan 1. Kalau ini 1 ya, kalau ini 1 teman-teman, isinya 1. Kenapa 1? Karena di sini isinya nanti checklist ya, atau dicentang. Kalau misalkan 1 dicentang ya, maka nanti muncul tulisan bernyanyi gitu teman-teman. Oke, berarti kita bikin lagi yang namanya dim hobby as string ya. If check 1 dan value 1, kalau nanti yang cek 1 ini ya, nih ya, nih main bola ini cek 2, baca buku ini cek 3 ya. Jika cek 1 yang kita centang, maka nanti hobinya adalah bernyanyi. Else if jika cek 1 dan cek 2 dot value sama dengan 1 juga, dan hobinya maka nanti cek 2 berarti apa? Ini kok cek 1 lagi guys. Oh, jika dua-duanya yang dicentang, maka bernyanyi dan bermain bola. Bernyanyi dan main bola. Else if check 1 dot value sama dengan 1 and check 2 dot value sama dengan 1 and check 3 dot value sama dengan 1, dan hobinya maka nanti bernyanyi, main bola, dan baca buku. Tuh teman-teman, kalau tiga-tiganya dicentang ya. Else if lagi, kalau yang cek 2 saja yang dicentang, maka hobinya nanti muncul main bola. Else if lagi, di L saja berarti ya, terakhir berarti di sini cuma baca buku. Oke, jadi di sini ada permisalan 1 2 3 4 5 ya. Yang pertama itu kalau misalkan kita checklist yang bernyanyi saja ya, kemudian yang misalkan dua-duanya bernyanyi dan main bola ya, kemudian nanti kalau misalkan ketiga-tiganya yang dicentang ya, atau kemudian yang cek 2 saja yang dicentang, kemudian yang terakhir nanti hobinya adalah yang baca buku. Kita cek dulu ya, tapi kita tes dulu ini teman-teman. Biasanya error sih ya. Data berhasil disimpan, tapi ini saya jadikan komentar dulu. Kemudian di sini berhasil disimpan MSG box hobi, berarti ngapain di ya, ini saya hapus dulu. List 1 dan add item hobi. Oke, nanti di sini add hobi. Nah, gitu teman-teman. Kita coba ya. Kita
kita run. Misal gini penyanyi muncul nggak penyanyi? Oke. Kalau main bola kita coba dulu cek mana yang salah kira-kira ya. Main bola bernyanyi. Bentar, kita run. Tadi ada yang salah guys. Bola. Dua-duanya. Oke, kita ulangi lagi ya proses untuk membuat hobi ya. Membuat hobi ini yang pertama kita bikin variabel dulu dengan tipe data string ya. Kemudian kita bikin perumpamaan fungsi logika ya dengan ini check 1.value. Kita menggunakan ini coba ya. Check 1 and check 2 value sama dengan 0 and check 3 value dengan 0 juga. Dan yang tadi itu dihapus ya, dihapus saja. Kita ulangi lagi ya. Nah, kalau kita isi satu-satu di sini maksudnya langsung tiga-tiganya gini. Cek 1 berarti bernyanyi. Else if. Kita copy ini ya. Kita copy ini sampai ini. Nah, kemudian yang ini ganti 0. Ini ganti 1. Berarti yang kedua adalah main bola. Else if lagi. Kemudian ini 0, ini 0, cek 3-nya yang 1. Maka nanti baca buku. Else if lagi, paste. Kalau misalkan ada 2 yang diisi, cek 1 dan cek 2 bernyanyi dan main bola. Else if lagi, kalau yang 1 dan yang 3 yang diisi, maka bernyanyi dan baca buku. Else if kalau cek 1-nya ini 0, kemudian cek 1 dan cek 3-nya yang diisi, maka nanti main bola dan baca buku ya. Else if lagi, kalau misalkan yang diisi ketiganya, ngapain saya hapus di tiga-tiganya yang diisi, maka nanti bernyanyi, main bola dan baca buku. Oke, kita cek ya teman-teman. Maksudnya kita coba atau kita tes. Anggap saja ini yang terakhir adalah else-nya. Jadi meskipun tanpa else atau else itu bisa kok. Kita isi menyanyi, main bola, baca buku, simpan. Oke, isi tiga-tiganya ya. Cek. Nah, menyanyi dan main bola. Oke, sip. Main bola saja yang diisi. Oke, sip. Main bola dan baca buku. Oke, jadi seperti itu ya.
Materinya seperti itu untuk hari ini. Mungkin ini juga saya share nanti filenya. Ini dipelajari lagi. Jadi yang pertama kita belajar tentang checkbox, kemudian option button, kemudian validasi, kemudian kita belajar tentang list box ya. Oke, jadi seperti itu untuk hari ini. Oh ya, ini ada yang kurang nih teman-teman. Kita kasih OR lagi. Cek 1 value sama dengan 0. Oh, nggak usah deh. Tidak usah. Yang penting untuk checkbox kalian bisa paham ya. Jadi materinya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.